Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, sebelumnya saya Yuliana Pratiwi dan Saya Lady Cantika. pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan sedikit terkait dengan struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Oke. Hmm, Apa sih itu organisasi? Organisasi adalah keseluruhan proses pengelompokan orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, unsur pengorganisasian. Unsur pengorganisasian Unsur pengorganisasian dikelompokkan menjadi tiga elemen. Pertama, sekelompok orang. Sekelompok orang Biasanya sekelompok orang di sini terikat dengan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan untuk menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Elemen yang kedua, interaksi dan kerjasama. Sekelompok orang saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk merealisasikan maksud. Tujuan bersama. Saling berinteraksi dan bekerja untuk tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Berikutnya, tujuan dan fungsi pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian untuk mengoptimalkan kebijakan dalam melakukan urusan bisnis. Fungsi dari pengorganisasian meliputi pembagian kerja, yaitu memisahkan tugas sesuai keterampilan masing-masing, serta departementalisasi yang mengelompokkan tugas dalam unit atau departemen tertentu. Selain itu, pengorganisasian memungkinkan pendelegasian wewenang sehingga individu dan tim sehingga setiap individu dan tim dapat mengambil keputusan dalam batas otoritasnya dan membantu menciptakan koordinasi yang harmonis antar bagian. Pengorganisasian juga menetapkan rantai komando atau hierarki yang memastikan alur komunikasi berjalan dengan jelas. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yuliana Pratiwi. Silakan. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan struktur pengorganisasian. Struktur pengorganisasian atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal dengan nama organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran ukuran suatu kerja. Nah, struktur pengorganisasian ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua ada struktur mengikuti strategi. Yang ketiga ada teknologi yang digunakan. Yang keempat ada anggota atau karyawan atau sumber daya manusia dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Lalu yang kelima ada seberapa besar ukuran organisasinya. Nah, dari struktur pengorganisasian itu sendiri juga ada mengandung unsur struktur organisasi, di mana yang pertama ada spesialis kegiatan, berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi, pembagian kerja, dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja atau departementalisasi. Lalu yang kedua ada standarisasi kegiatan, merupakan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Yang ketiga, ada koordinasi kegiatan. Um, Koordinasi kegiatan ini menunjukkan prosedur-prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi. Yang keempat ada sentralisasi dan desentralisasi, pembuatan keputusan yang menunjukkan letak kekuasaan pembuatan keputusan. Yang terakhir ada ukuran satuan kerja yang dimana menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Lalu ada pendekatan
dalam mendesain organisasi itu ada pendekatan fungsional, pendekatan produk, pendekatan pelanggan, pendekatan geografis, dan juga pendekatan matriks. Yang selanjutnya ada bentuk organisasi tersebut sendiri, ada organisasi garis atau adalah bentuk tertua di antara yang lainnya. Ciri khusus dari bentuk ini adalah organisasinya kecil, seperti spesialisasi kerjaan, belum begitu rumit. Namun karena tergantung pada satu orang pimpinan, maka apabila pimpinan tersebut berhalangan, organisasi itu akan terhenti juga gitu. Lalu yang kedua ada bentuk organisasi fungsional, yang ketiga ada organisasi garis dan staf, yang keempat atau terakhir ada organisasi fungsional dan staf. Dari struktur organisasi, setelah struktur organisasi, kita akan membahas sedikit terkait dengan deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan ini adalah suatu statement atau penjelasan dan informasi tertulis mengenai karakteristik sebuah jabatan atau pekerjaan yang disusun secara jelas dan teratur, serta harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya deskripsi pekerjaan, maka diharapkan pegawai atau karyawan dapat melaksanakan tugas dengan baik, guna menciptakan kinerja yang optimal. Nah, dari deskripsi pekerjaan itu, kita punya beberapa manfaat yang seperti membantu menghindari adanya kebingungan, lalu untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, dan juga memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas SDM, dan juga membantu karyawan dalam perencanaan karir, bermanfaat juga untuk program keselamatan kerja, dan perencanaan perubahan organisasi dan reorganisasi. Lalu memberi arahan tentang pengalaman yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir ada membentuk prosedur dan metode kerja agar pekerjaan tersebut bisa efektif dan efisien. Nah, dari deskripsi pekerjaan itu juga kita punya desain organisasinya. Lalu juga ada klasifikasi tanggung jawab dan rekrutmen, desain tes, wawancara, orientasi, pelatihan, evaluasi pekerjaan, penilaian kinerja, survei kompensasi, dan yang terakhir ada penempatan keluaran. Dari deskripsi pekerjaan itu juga biasanya akan melahirkan sebuah indikator deskripsi pekerjaan seperti identitas pekerjaan atau jabatan, hubungan tugas dan tanggung jawab, standar wewenang dan pekerjaan, syarat kerja harus diuraikan dengan jelas, lalu ringkasan pekerjaan atau jabatan, serta penjelasan tentang jabatan atau di bawah dan di atasnya. Nah, unsur-unsur deskripsi pekerjaan itu ada identitas pekerjaan, ada ringkasan pekerjaan, yang dimana memberikan perumusan yang singkat dan berfaedah sebagai informasi personal tambahan bila nama jabatan belum jelas. Lalu memberikan pelayanan sebagai suatu ikhtisar guna memperkenalkan kepada para pembaca terhadap pengertian informasi yang perinci. Lalu ada hubungan kerja, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang terakhir ada kondisi kerja. Nah, saya juga melampirkan di sini contoh terkait dengan deskripsi pekerjaan dari staf keuangan atau finance. Di sini ada mengelola transaksi keuangan pastinya, lalu mengelola anggaran, lalu harus melaporkan terkait dengan keuangan perusahaan. Ada juga audit internal dan juga rekonsiliasi bank. Lalu yang paling penting itu ada pemantauan piutang dan hutang yang akan berpengaruh pada cash flow-nya perusahaan nantinya, ada analisis keuangan, administrasi pajak, dan juga pengawasan pengeluaran. Untuk terkait dengan materi deskripsi pekerjaan, saya sudah selesai pada kesempatan kali ini. Dari Kaledi, mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk materinya? Sepertinya cukup dari kita, dari Oke. saya. Dari kita berdua, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.